Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu kedua bagi kita mengadakan kebaktian minggu di rumah kita masing-masing karena pandemi virus corona COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Walaupun kita mengadakan kebaktian di rumah, bukan karena kita tidak mau beribadah di gereja, tetapi karena kita berjaga-jaga supaya pandemi virus corona itu tidak semakin menjalar. Jadi kalau kita mengadakan ibadah ini di rumah, berarti kita sudah ikut memerangi pandemi ini. Dan doa kita kepada Tuhan, kiranya pandemi ini segera berlalu dari kehidupan kita dan dari dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam ketaatan dan kerendahan hati kepada Allah, marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini bersama dengan Allah, sehingga Dialah yang memimpin kita dan memperjuangkan perkara kita, terlebih menghadapi pandemi virus corona. Kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat meluluh anaknya. Tiada terling yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu
karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat yang ketiga. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu titah yang kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk sembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 dan ayat yang kedua, ayat 2 kita berdiri. Sang Maha Tabiblah dekat, yaitu Tuhan Yesus.
Marilah kita tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita mulai dengan doa pribadi masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Gunung Jemaat nomor 400, ayat yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, bertempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu kita. Diambil dari Sefania pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kita baca secara bergantian. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Jemaat berdiri. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nanti jam 12.00 di gereja kita akan diadakan serah terima kepengurusan periode 2016 ke 2020 ke pengurus baru periode 2020 ke 2024, antara lain perbendaharaan, ketua perbendaharaan, bendahara, sekretaris, dengan dewan-dewan yang terpilih. Demikian pemberitahuan untuk kita. Terima kasih. Kita lanjutkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Tubuh, roh, dan jiwaku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita pada Minggu Judika hari ini, tanggal 29 Maret 2020, diambil dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan untuk kita semua, kita mengikutinya. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara akan semua. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan melimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman seseorang itu akan terlihat kualitasnya ketika dia dalam pencobaan, ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia mengalami suasana yang sangat berbeban berat. Surat 2 Petrus ini merupakan surat yang merupakan nasihat yang mengingatkan jemaat-jemaat yang saat itu mengalami
tekanan luar biasa dari para guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang hendak mengancam dan mungkin sudah mengancam beberapa dari jemaat-jemaat yang kala itu masih begitu muda dalam pemahaman. Tekanan demi tekanan, beban yang mereka dapatkan, itulah yang menjadi perhatian Rasul Tuhan Yesus Simon Petrus yang skala itu sudah mengalami tekanan dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Betul Bapak Ibu Saudara, tidak disebutkan spesifik di sini jemaat yang menghadapi pengajar-pengajar palsu dan nabi-nabi palsu. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, seperti kita tahu masa pelayanan Rasul Petrus merupakan masa di mana juga berkembang yang disebut beberapa pemikiran-pemikiran yang mungkin akan membuat sulit. Karena pengajaran-pengajaran itu jelas tidak bisa menerima apa yang sudah dinyatakan Allah kepada orang-orang percaya, kepada dunia ini. Seperti yang disebutkan pada Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Dan kepada barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh kelepasan dari dosa dan maut. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu, surat ini nampaknya mendapat ancaman dari pemikiran-pemikiran budaya yang nampak sama sekali tidak bisa menerima apa yang sudah Allah nyatakan. Bapak, Ibu, Saudara, tindakan Allah mengirimkan anaknya Tuhan Yesus Kristus itu adalah buah dari perhatian Allah, kasih sayang Allah kepada manusia yang Dia ciptakan. Karena Allah sendiri sudah sampai kepada puncak bahwa Dia tidak menginginkan kemusnahan atau kehancuran akan ciptaannya, secara khusus manusia yang diciptakan, terlebih yang sudah saat itu menjadi Kristen pada gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara, memang tindakan Allah dalam Yesus Kristus menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian, tidak bisa diterima oleh akal manusia. Dan ini yang justru Allah nyatakan, karena memang Allah adalah pencipta seperti yang kita percayai, tapi sekaligus juga Allah adalah pemilik dari semua yang Dia ciptakan, dan Allah sendiri adalah penguasa tertinggi dari semua yang Dia ciptakan, bahwa Dia adalah Allah, Raja di atas segala yang ada. Dan tindakan Allah dalam Yesus Kristus itulah yang membuahkan keselamatan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang ada pada kita itu bukan karena usaha kita, bukan karena usaha pribadi, bukan karena kemampuan manusia kita. Karena justru tindakan Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, memberikan keistimewaan,
hak privilege kepada kita yang dimulai dengan pemulihan akan kehidupan kita dari yang terancam akan dosa dan maut, itu menjadi orang yang merdeka, yang menerima seluruh yang dimiliki oleh Kristus, yaitu kekuasaan Allah itu menyertai kepada manusia yang mengakui dan menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Tetapi dalam perjalanan 2 Petrus pasal 1 ini, ternyata iman percaya itu tidak begitu mudah saja dihayati. Karena memang Bapak Ibu Saudara, iman di dalam Kristus Yesus itu memang memberikan keyakinan dan kekuatan kepada kita yang membawa kita menghadapi tantangan, hambatan, persoalan dalam kehidupan kita, termasuk yang dinyatakan pada perikop ini. Tentu kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dalam persoalan ini memang merupakan bagian dari kebanyakan gereja pada abad-abad pertama menghadapi tantangan hambatan. Dan pada perikop ini memang jelas Allah yang sudah diterima sebagai Tuhan dan pribadi jemaat Tuhan saat itu memang memberikan kekuatan yang luar biasa. Tetapi jujur kita juga mengatakan bahwa banyak juga dari anggota jemaat yang mula-mula itu pun juga mengalami kesulitan dan mungkin gugur imannya. Tetapi perikop hari ini itu mengajarkan kepada kita untuk belajar dan belajar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan dalam kuasanya dalam kehidupan pribadi orang-orang percaya itu merupakan jalan Tuhan untuk mengajar, mendidik, dan memampukan semua orang percaya menghadapi tantangan hambatan dalam berbagai macam persoalan dalam kehidupannya yang mungkin juga akan membawa kepada kebinasaan. Karena pada abad-abad pertama, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen itu seperti menyerahkan diri ke dalam maut atau kematian. Tapi yang pasti sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara, kalaupun orang percaya dalam bentuk persekutuannya di seluruh dunia hari ini merupakan buah dari iman percaya gereja mula-mula, orang percaya yang pertama. Itu makanya sampai ke tengah-tengah kita, iman percaya dan kuat kuasa Allah yang mengasihi semua orang percaya itu sampai di tengah-tengah kita dan menjadi bagian dari kehidupan pribadi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sekali lagi pada bagian dari yang ada pada kita itu bahwa kita diminta untuk belajar dalam pengasihan dan kuat kuasa Allah itu. Kita diberi kesempatan untuk belajar kepada Allah siang dan malam, di mana itu akan memperkaya dari kemampuan kita, wawasan kita, kekuatan kita untuk boleh menghadapi semua yang diberikan Allah kepada kita dan menjadi kekuatan dan senjata untuk menghadapi tantangan, hambatan, persoalan sampai kepada titik yang paling berbahaya pun itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu dalam beberapa situasi kondisi yang ada pada kita
belakangan ini, Bapak Ibu Saudara, betul kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang nampaknya seperti sesuatu yang sungguh menakutkan, mengancam kehidupan umat manusia. Tapi yang pasti dan percaya Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia ada bersama dengan kita saat ini. Tetapi yang pasti, ketika kita terus menyerahkan diri dan belajar kepadanya, kita mampu mengatasi semuanya. Dan kita boleh merasakan kuat kuasa Allah memelihara dan menyertai kita, sehingga kita mampu mengatasi semua kendala, semua ancaman, semua hambatan bersama seluruh orang percaya yang ada di seluruh dunia. Sehingga kita terus berdoa siang dan malam meminta kepada Allah supaya kita boleh menyaksikan kuat kuasa Allah melalui kehidupan pribadi dan keluarga dan persekutuan kita. Dan kita boleh memenangkan kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan selanjutnya kita dapat melanjutkan kehidupan ini dan dapat melanjutkan pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita, yang mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan Allah setia, itulah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dan Dia akan menyertai, memelihara dengan kasih sayangnya siang dan malam kita. Ketika menghadapi cobaan, persoalan, tantangan, hambatan yang begitu besar yang ada di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan Yesus yang penuh kasih sayang itu memelihara dan menyertai serta memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah Bapa yang sudah menyatakan kasih sayang-Mu kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah melepaskan kami dari dosa dan kematian. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. Engkau ada di tengah-tengah masyarakat dan kota kami. Engkau berada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Engkau berada di tengah dunia ini melihat betapa kejamnya COVID-19 yang tengah melanda dunia ini. Dan biarlah kami boleh melihat kuat kuasa-Mu Tuhan, sampai boleh memenangkan kehidupan ini untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kami memperoleh keampunan dosa dan pemeliharaan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 376, dimulai dari ayat 1 dan 2. Aku siapkan sentosa
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.